Edi itu adalah ranjau yang ditanam oleh Bapak Jokowi untuk menghancurkan Prabowo. Gila ini orang, ya, gila sekali ini menurut saya. Edan Rafli Harun memfasilitasi orang gila untuk menyatakan sebuah kebohongan di depan publik. Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan cara Rafli Harun membuat berita yang penuh dengan kebencian. Ada di salah satu video Rafli Harun yang mengundang pengurus Partai Umat untuk menjelaskan kenapa Amin Rais menuduh Mas Teddy seorang gay. Tetapi kita akan tahu bahwa apa yang dinarasikan oleh anak buah Amin Rais ini dalam rangka pembenaran. Kemudian ujung-ujungnya adalah menembak Bapak Jokowi sebagai orang yang dituduh. Apapun ceritanya, apapun dramanya, apapun skenarionya, ujung-ujungnya yang salah Pak Jokowi. Itulah kubu pembenci. Ujung-ujungnya Pak Jokowi. Kita dengarkan. Pertama adalah sekretaris Majelis atau Dewan Syuro. Majelis Syuro. Majelis Syuro Partai Umat. Nama lengkapnya Idris Sambo, ya, tapi lebih dikenal dengan Ustadz Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Jadi pernah semua sih rasanya partai politik, ya, terutama ketika dia agak belok-belok, berani-berani nantang Jokowi, ya kita undang. Tapi kalau dia pro penguasa, malas kita ngundangnya, ya kan. Jadi yang diundang ke podcastnya Rafli Harun ini hanya orang-orang yang membenci Pak Jokowi, yang tidak pro kepada pemerintah. Itu yang diundang. Jadi kita sudah tahu bahwa Rafli Harun ini berada di kubu pembenci, kubu yang kalah, kubu yang nyungsep, kubu yang keok. Kita lanjutkan. Jadi mental sebagai channel oposisi itu begitu kan, karena kita bagian dari nahi mungkarnya. Amar ma'rufnya penguasa, ya kan, kita bagian dari nahi mungkar, karena kalau nggak diingatkan jadi amar ma'ruf jadi bahaya, ya kan, seolah-olah amar ma'ruf tapi bagikan BLT kan. Pembenci selalu membuat pembenaran-pembenaran tentang prinsip dia membela seseorang dengan cara menjual agama. Dia mengatakan bahwa dia berada di seberang sebagai orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Lagi-lagi jualan agama, ya. Katanya dia sedang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi katanya kalau tidak ada oposisi itu bahaya, kata gitu. Saya tuh jadi ketawa ya sama pembenci ini, ya, kubu pembenci. Bisa-bisanya dia masih saja memaksakan diri sebagai orang yang sedang mengerjakan kebaikan untuk melawan kebatilan gitu. Padahal kita semua tahu tidak ada kebatilan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi memang ini dicari-cari. Jadi amar ma'ruf nahi munkarnya itu dalam rangka apa gitu. Ketika dia menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, itu amar ma'ruf. Yang ada kemungkaran gitu, bukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemungkaran itu amar munkar nahi ma'ruf. Dibalik jadinya. Makanya teman-teman, ya, di dalam podcastnya Rafli Harun kali ini kita juga akan menganalisa bagaimana cara dia, si Rafli Harun dan teman-temannya ini untuk menutup-nutupi kesalahan dari kroninya dia. Dalam hal ini kan Amin Rais sedang disorot nih oleh Komdigi karena akan dituntut atas pernyataan-pernyataan dia. Tapi orang ini berkelit terus. Berkelit alasannya bla 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 bla. Ujung-ujungnya Pak Jokowi loh yang disalahin. Makanya kita dengarkan ya teman-teman ya. Kita dengarkan baik-baik ini penjelasan dari sekretaris Dewan Syuro-nya Partai Umat, ya. Ini katanya dia ngakuni Sambo adalah guru ngajinya Pak Prabowo. Sehingga apa yang dikerjakan karena rasa cintanya pada Pak Prabowo. Padahal mereka tidak memilih Bapak Prabowo di tahun 2024. Mereka ini memilih Pak Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Tapi ketika Bapak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi supaya negara kita kondusif, mereka malah tidak mensupport itu. Karena apa? Kebencian. Mereka sangat membenci Pak Jokowi. Sehingga mereka terpaksa juga tidak mendukung Pak Prabowo yang pernah mereka dukung. Gitu. Nah, tapi kan mereka ini selalu nutup-nutupi. Dan sekarang ini ketika mereka sudah keok, kalah, tetap saja mereka mengatakan, saya empat soalnya nonton kalau saya tampil ke teman-teman goe lagi ya, muntah ya kan. Jadi saya ceritakan saja, bagaimana saya jatuh cinta pertama kali pada Prabowo ketika saya mengajarinya mengaji di Jordania. Ini guru ngajinya Pak Prabowo ngaku-ngakunya ya. Makanya dia membuat pembelaan-pembelaan kepada Amin Rais. Sebenarnya Amin Rais tidak ingin memfitnah Pak Prabowo, tidak. Tapi sebenarnya Pak Amin Rais sedang ingin
menasehati Bapak Prabowo supaya jauh-jauh dari Pak Jokowi. Aduh, teman-teman ya, orang pembenci ya begini, jenggotnya panjang, katanya hatinya mendengki, ya, membenci, mendengki, busuk hatinya dan jahat. Tukang fitnah, ya, maka hati-hati teman dengan orang-orang yang berpenampilan seorang ulama berilmu, ya kan? Alim ulama, itu ulama yang berilmu, ya kan? Seolah padahal dia penyebar kebencian dan juga tukang fitnah. Hati-hati dengan anak buah Dajjal. Kita dengarkan ya. Bukan personalnya Teddy sebagai seorang Teddy gitu, tapi karena perannya sudah melebihi yang seharusnya gitu loh. Kan saking dekatnya pun ya udah berlebihan kan gitu. Kan tempat cerita sampai ulang tahun dirayakan dari tahun yang lalu, bahkan kemarin sempat di Paris itu kan sudah. Jadi rumor kan makin berkembang kemana-mana ini. Biasanya kan Komnas HAM punya adjudikasinya, ada prosesnya, ada barang buktinya, ada kemudian dipanggil dulu Pak Aminnya, diklarifikasi. Nah kok ini dalam waktu sehari 2 hari langsung keluar hasil melanggar HAM. Padahal kan proses Komisi HAM itu kan ada banyak atau kembali kepada Bang Refli tadi. Kalau mengganggu pemerintahan memang melanggar HAM. Itu yang jadi negara kita ini nggak punya benchmark gitu loh, nggak punya standarisasi. Kalau nggak apa. Ini orang ini sebenarnya tidak memahami tentang hak asasi manusia. Tidak memahami. Jelas-jelas apa yang dikatakan oleh Amin Rais ini melanggar hak asasi manusia karena Amin Rais memaksa Teddy untuk dibawa ke pengadilan, kemudian diperiksa oleh dokter. Apakah dia ini seorang gay atau tidak. Ini melanggar hak asasi. Dan dia nggak ngerti. Ini tidak perlu dibuktikan. Memang jelas-jelas ini melanggar hak asasi manusia. Mas Teddy punya hak untuk tidak mengatakan kepada publik, dia ini apa, siapa, bagaimana. Saya juga punya hak. Saya tidak boleh dipaksa. Kamu ngaku sebagai seorang gay gitu. Nggak mau, saya itu hak asasi saya. Karena ketidakpahamannya, maka mereka ini ngotot ingin menjelaskan kepada publik kenapa Amin Rais melakukan itu. Karena mereka ketakutan. Amin Rais selama ini kan ngoceh-ngoceh dicuekin sama Pak Jokowi. Nggak dilaporin ke polisi, nggak digugat. Ya kan? Selama ini kan aman-aman aja Amin Rais. Tapi sekarang kena batunya tuh kakek-kakek, ya, si Sengkuni kena batunya. Dan anak buahnya Amin Rais ini kayak orang kejang-kejang. Waduh, gimana nih kalau Mbah Amin bisa-bisa mati di penjara nih kalau di penjara. Gara-gara itu. Jadi kita harus buru-buru klarifikasi nih ke netizen. Supaya netizen paham gitu, maksudnya bukan itu. Sebenarnya tujuan Amin Rais itu apa? Untuk menjatuhkan Pak Jokowi gitu. Orang gila. Nah, kita dengerin lagi nih teman-teman ya. Karena saya udah 4 aja nih ngeliat jenggot ya. Saya 4 ini orang-orang yang kayak begini nih ya. Yang sok alim, sok suci, sok paling bener ya. Sok ustad. Ya, walaupun dia ustad bener, cuma saya bilang sok ustad, sok mustad. Kenapa? Dia membiarkan seorang Amin Rais menyebarkan fitnah. Loh ya dong fitnah. Orang tidak terbukti kok. Mereka ini mengatakan berkali-kali di videonya si Rafli Harun ini bahwa publik sudah ribut, publik sudah tahu katanya bahwa Teddy itu gay. Kan kurang ajar. Ini kan fitnah. Kenapa dia membenarkan fitnah? Bahkan seolah-olah apa yang disangkakan oleh publik itu adalah kebenaran. Nih, si Rafli Harun juga mengatakan itu. Bahkan dia bercerita tentang kisah-kisah yang mendukung itu. Seolah-olah publik adalah hakim yang maha adil yang bisa mendakwa seseorang dan harus dipercaya. Ini kan brengsek. Kenapa jadi publik? Memang negara kita hukumnya publik. Negara kita ini punya hukum gitu loh. Jangan berdasarkan pendapat publik lalu dibenarkan. Kemudian orang ini juga mengatakan selama ini kan Amin Rais sebenarnya sudah mengetahui kalau Teddy itu gay. Banyak orang-orang yang tahu kok. Ini tahu, semua tahu, cuman gak ada yang berani ngomong. Makanya Amin Rais ngomong. Karena berbahaya si Teddy ini. Gitu. Ngomongnya begitu tuh. Ya. Sudah diperingatkan. Katanya 3 bulan sebelumnya Amin Rais pernah bikin video. Isinya mengingatkan Prabowo supaya menjauhi Teddy. Begitu. Ya. Kemudian karena dicuekin, videonya gak viral, dia bikin video lagi. Akhirnya videonya viral, Prabowo baru tuh marah. Dan dia dilaporkan ke polisi. Panik setelah dilaporkan. Baru diceritakan tuh, gua mencari-cari pembenaran bahwa Amin Rais melakukan itu sebagai koreksi. Karena apa? Kalau nggak dilakukan itu, nanti Allah murka katanya. Nanti negara kita ini seperti zamannya Nabi Lut, akan dilempar oleh batu api dari langit. Orang gila ini, ya. Dia menuduh, memfitnah, ngancam lagi katanya kalau Bang Amin nggak begitu, nanti murka Allah datang katanya, batu api katanya untuk menyerang negara kita. Jualan agama. Udahlah, kalau salah-salah aja. Emang inilah saatnya Amin Rais kena batunya. Modar si Sengkuni ya, ben modar si San ya. Saya senang sih kalau dia sampai di penjara, biar modar di penjara nanti ya, di dalam sel, ben kapok ya. Jadi cocoknya itu jangan kebiasaan memfitnah orang, menghina orang, mentang-mentang dia udah tua gitu ya. Emang kalau udah tua itu didiemin aja gitu. Oh beda Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, beda. Pak Jokowi mah kesianan orangnya. Pak Prabowo mungkin oke. Tapi menteri-menterinya ya nggak terima dong. Pak Prabowo difitnah katanya gay juga kok. Ibu negara katanya, Bunda Teddy coba. Berarti kan Pak Prabowo suaminya. Iya kan? Si Teddy itu istrinya. Kurang ajar. Memfitnah tapi membenarkan. Coba kita dengerin deh. Nanti ujung-ujungnya nyalain Pak Jokowi nih. Brengsek ini si aki-aki nih.
Amin ngomong, siapa lagi yang ngomong yang berani seperti ini? Coba kita lihat. Nothing personally sebenarnya buat Teddy juga justru sebenarnya Pak Amin bilang saya ini karena kecintaan juga beliau kepada Pak Prabowo, ingin menyelamatkan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo selamat kan negara selamat gitu loh. Pak Amin menyatakan ini Teddy ini adalah ranjau yang ditanam oleh Jokowi gitu loh. Jadi ini akan menyandera Pak Prabowo tuh lihat di situ. Jadi intinya di situ gitu loh. Concernnya di situ. Ini diranjau ditanam oleh Jokowi untuk menyandera Pak Prabowo. Akhirnya Pak Prabowo nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Teddy itu adalah ranjau yang ditanam oleh Bapak Jokowi untuk menghancurkan Prabowo. Gila ini orang, ya, gila sekali ini menurut saya. Edan Rafli Harun memfasilitasi orang gila untuk menyatakan sebuah kebohongan di depan publik. Teman-teman harus tahu, Partai Umat waktu pertama kali dia mengajukan diri ke KPU untuk menjadi sebuah parpol, ditolak oleh KPU karena tidak lengkap persyaratan administrasinya. Banyak parpol-parpol yang ditolak oleh KPU, salah satunya Partai Umat. Saya harus kasih tahu ini sekarang, ya. Ditolak. Waktu itu Pak Jokowi tahu bahwa Partai Umat ditolak oleh KPU. Kemudian Pak Jokowi bilang sama KPU, terima sajalah Partai Umat, lolosin. Itu karena kebaikan Pak Jokowi, Partai Umat lolos. Dan si jenggot ini justru menyerang Pak Jokowi sekarang. Makanya saya bilang, kalian tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Kejahatan yang dilakukan oleh Amin Rais, kalian timpakan kepada Pak Jokowi. Kalian fitnah Pak Jokowi dengan sangat keji. Kalau bukan karena Pak Jokowi, Partai Umat gak ada. Ditolak gitu. Ya. Boleh nih, video saya direkam, tanyakan kepada KPU. Terima kasih.